Lihat, airnya berkilau sekali. Ya Boni, alam selalu punya keajaiban. Aduh, geli sekali. Tapi aku harus dapat buah bintang itu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau, hiduplah seekor domba kecil bernama Boni. Boni bukan domba biasa, bulunya putih mengembang seperti awan, matanya besar dan berkilau seperti kelereng, dan dia selalu penasaran dengan dunia di luar padang rumputnya. Suatu pagi, saat matahari baru terbit, Boni menatap ke arah hutan misterius di ujung lembah. Dia mendengar cerita tentang lembah ajaib, tempat yang penuh keajaiban, tapi tak ada domba yang pernah kembali setelah pergi ke sana. "Boni, jangan lamun," seru Bunda Domba ibunya. "Kamu harus membantu menggembalakan adik-adikmu." "Tapi Bunda, aku ingin tahu apa yang ada di lembah ajaib," jawab Boni dengan mata berbinar. "Itu tempat berbahaya, Boni. Tetaplah di sini aman bersama kami," kata Bunda dengan lembut. Namun rasa ingin tahu Boni terlalu besar. Malam itu, saat semua domba tertidur, Boni mengendap-endap keluar dari kandang, membawa hanya sebuah tas kain kecil berisi roti dan sebotol susu. Boni berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku menuju hutan. Di tepi sungai kecil, dia bertemu kura-kura Kiko. Ya Boni, alam selalu punya keajaiban. Boni berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku menuju hutan. Di tepi sungai kecil, dia bertemu kura-kura Kiko, seekor kura-kura tua dengan tempurung coklat berkilau dan mata bijak. Kiko sedang mengunyah daun selada dengan santai. "Hai domba kecil, kemana tujuanmu?" tanya Kiko dengan suara pelan. "Aku mau ke lembah ajaib," jawab Boni antusias. Kiko menggelengkan kepala. "Itu tempat penuh bahaya, tapi juga penuh keajaiban. Jika kamu berani, aku akan menunjukkan jalan pintas, tapi kamu harus janji untuk berhati-hati." Boni mengangguk penuh semangat. Kiko pun menunjukkan sebuah jembatan kayu tua yang tersembunyi di balik semak-semak. "Ikuti jembatan ini, tapi hati-hati dengan kabut di hutan. Jangan tersesat," pesan Kiko. Boni menyeberangi jembatan dan memasuki hutan. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Pohon-pohon tampak seperti bayangan raksasa, dan suara aneh seperti bisikan terdengar di kejauhan. Boni mulai takut, tapi dia mengingat pesan Kiko untuk tetap berani. Di tengah kabut, dia melihat cahaya kecil berkelap-kelip. Itu adalah seekor kunang-kunang bernama Nila. "Jangan takut, domba kecil," kata Nila dengan suara nyaring. "Aku akan menuntunmu keluar dari kabut ini. Ikuti cahayaku." Boni mengikuti Nila yang terbang pelan di depannya. Cahaya kunang-kunang itu seperti lentera kecil menerangi jalan setapak yang sempit. Akhirnya, kabut mulai menipis, dan mereka tiba di tepi lembah ajaib. Lembah ajaib ternyata lebih indah dari yang Boni bayangkan. Padang rumputnya dipenuhi bunga-bunga raksasa dengan kelopak berwarna pelangi. Di tengah lembah, ada sebuah pohon besar dengan buah-buah bercahaya seperti bintang. Namun, saat Boni mendekati pohon itu, bunga raksasa di dekatnya tiba-tiba bergerak. Bunga itu adalah bunga penjaga yang bisa berbicara. "Siapa yang berani memasuki lembah ajaib?" tanya bunga penjaga dengan suara menggelegar. Aku Boni, domba kecil. Aku hanya ingin melihat keajaiban lembah ini,"
jawab Bonnie sambil gemetar. Bunga penjaga tertawa. Kamu berani, tapi kamu harus melewati ujian. Temukan buah bintang di pohon itu. Tapi, hati-hati dengan ranting nakal yang suka menggoda. Aduh, geli sekali. Tapi aku harus dapat buah bintang itu. Bonnie mendaki pohon besar untuk mengambil buah bintang. Namun ranting-ranting pohon itu hidup dan nakal. Mereka menggelitik Bonnie, mencoba membuatnya jatuh. Hihihi, domba kecil, kamu tidak akan bisa mengambil buah kami, kata ranting-ranting itu sambil tertawa. Bonnie hampir menyerah, tapi dia teringat kata-kata Kiko tentang keberanian. Dengan hati-hati, dia berbicara pada ranting-ranting itu. Kalau kalian berhenti menggelitik, aku akan membagikan rotiku dengan kalian. Ranting-ranting itu terkejut. Mereka tidak pernah ditawari makanan sebelumnya. Akhirnya, mereka setuju dan membantu Bonnie mengambil buah bintang. Dengan buah bintang di tangan, Bonnie kembali ke bunga penjaga. Bunga itu tersenyum lebar. Kamu lulus ujian, Bonnie. Kamu tidak hanya berani, tapi juga pintar dan baik hati. Sebagai hadiah, lembah ajaib mengadakan pesta untuk Bonnie. Kiko, Nila, dan bahkan ranting-ranting nakal ikut merayakan. Mereka menari di bawah pohon besar, makan buah-buahan ajaib, dan bernyanyi bersama. Bonnie merasa bahagia. Dia belajar bahwa keberanian dan kebaikan bisa membawanya melewati segala rintangan. Saat malam tiba, Nila menuntun Bonnie kembali ke desanya. Dia pulang dengan hati penuh cerita dan sebuah buah bintang sebagai kenang-kenangan. Dengan buah bintang di tangan, Bonnie kembali ke bunga penjaga. Bunga itu tersenyum lebar. Kamu lulus ujian, Bonnie. Kamu tidak hanya berani, tapi juga pintar dan baik hati. Sebagai hadiah, lembah ajaib mengadakan pesta untuk Bonnie. Kiko, Nila, dan bahkan ranting-ranting nakal ikut merayakan. Mereka menari di bawah pohon besar, makan buah-buahan ajaib, dan bernyanyi bersama. Bonnie merasa bahagia. Dia belajar bahwa keberanian dan kebaikan bisa membawanya melewati segala rintangan. Saat malam tiba, Nila menuntun Bonnie kembali ke desanya. Dia pulang dengan hati penuh cerita dan sebuah buah bintang sebagai kenang-kenangan. Bonnie tiba di desa saat fajar menyingsing. Bunda domba sudah menunggu dengan cemas. Bonnie, kamu kemana saja? Tanya Bunda sambil memeluknya. Bonnie menceritakan petualangannya. Menunjukkan buah bintang yang bersinar lembut. Bunda tersenyum bangga. Kamu domba kecil yang berani, katanya. Bonnie tahu dia tidak akan pernah melupakan petualangannya. Dan setiap malam, saat melihat bintang-bintang, dia teringat pada lembah ajaib dan teman-temannya. Dia berjanji akan kembali suatu hari nanti, tapi kali ini bersama adik-adiknya, untuk berbagi keajaiban. Beberapa hari setelah kembali, Bonnie mengumpulkan adik-adiknya dan domba-domba kecil lain di padang rumput. Di bawah pohon ek besar, dia menceritakan petualangannya di lembah ajaib. Mata anak-anak domba berbinar mendengar tentang Kiko yang bijak, Nila yang bercahaya, dan bunga penjaga yang raksasa. Bonnie menunjukkan buah bintang yang masih bersinar lembut dan membagikan potongan kecil roti ajaib yang diberikan oleh ranting-ranting nakal sebagai tanda persahabatan. Tiba-tiba, angin membawa selai daun bercahaya dari arah hutan. Daun itu mendarat di dekat Bonnie, dan di permukaannya tertulis pesan samar. Kembali kapan saja, teman kecil. Bonnie tersenyum, tahu bahwa lembah ajaib belum selesai berbagi rahasianya. Dia memandang adik-adiknya dan berkata, suatu hari, kita akan pergi bersama. Bonnie menemukan gua pelangi. Sebuah gua dengan dinding berkilau, seperti permata berwarna-warni. Di dalamnya, dia melihat kristal cahaya yang bersinar di atas pedestal batu. Namun, saat dia mendekat, bayangan hitam berbentuk domba muncul dari dinding gua, meniru setiap gerakannya. Siapa kamu? Tanya Bonnie. Suaranya gemetar. Aku adalah ketakutanmu, jawab bayangan itu. Kamu tidak cukup berani untuk mengambil kristal ini. Bonnie mengingat semua petualangannya dan berkata, aku sudah menghadapi kabut, ranting nakal, dan bunga raksasa. Aku tidak takut padamu. Dengan penuh keberanian, dia melangkah maju, dan bayangan itu menghilang seperti asap. Bonnie mengambil kristal cahaya, yang bersinar lebih terang di tangannya. Bonnie kembali ke batu bercahaya di bukit, membawa kristal cahaya dan buah bintang. Saat dia meletakkan keduanya di batu, cahaya terang menyala, membentuk gerbang ajaib. Dari gerbang itu,
muncul siluet Kiko, Mila, bunga penjaga, dan Hobi yang tersenyum bangga. "Kamu telah membuktikan dirimu, Bonnie," kata suara lembut dari gerbang. "Kamu sekarang adalah penjaga keajaiban yang akan melindungi lembah ajaib dan menyebarkan keajaibannya." Bonnie pulang ke desa dengan hati penuh kebanggaan. Dia tahu petualangannya baru saja dimulai, dan bersama adik-adiknya, dia akan menjaga rahasia lembah ajaib untuk generasi mendatang.